dan beranggota saya Revita Putriani, saya Revalina Tri Amanda, saya Melisa Alfiana Susanti. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang pembelajaran CTL akan dijelaskan oleh Melisa. Pada Melisa saya persilakan. Pembelajaran TCL adalah singkatan dari Contextual Teaching and Learning. Pengertian dari pendekatan ini yaitu pendekatan pembelajaran yang menekankan pentingnya hubungan dari materi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata pada siswa, sehingga mereka dapat melihat relevansi dan aplikasi dari apa yang mereka pelajari. Pendekatan ini berusaha untuk membuat pembelajaran yang lebih bermakna dan memotivasi siswa untuk belajar dengan lebih efektif. CTL memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama, konstruktivisme merupakan landasan berpikir dari CTL yang menekankan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang merupakan hasil yang dibangun sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Yang selanjutnya itu B ada menemukan atau inquiry, merupakan proses di mana seseorang dapat menemukan sebuah pengetahuan yang penuh makna. Inquiry ini juga merupakan inti dari pembelajaran dalam metode TCL ini. Yang C itu bertanya dalam unsur lain menjadi karakteristik utama CTL adalah kemampuan dan kebiasaan untuk bertanya. Seseorang akan memperoleh sebuah pengetahuan melalui proses bertanya. Yang selanjutnya itu akan disampaikan oleh Revita. Masyarakat belajar adalah membiasakan siswa untuk melakukan kerjasama dan memanfaatkan sumber belajar dari teman-temannya. Belajar hasil dari pembelajaran dapat diperoleh dari suatu lingkungan yang mendukung kerjasama dan diskusi dengan orang lain dimanapun kita berada, akan menghasilkan suatu ilmu pengetahuan yang berarti. Yang selanjutnya pemodelan adalah suatu pembelajaran membutuhkan suatu model atau metode yang dijalankan. Maksudnya karena dengan segala kelebihan dan keterbatasan yang dimiliki oleh guru akan mengalami hambatan untuk memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan siswa yang cukup heterogen. Yang selanjutnya refleksi, yaitu refleksi adalah secara berpikir tentang apa yang baru terjadi atau baru saja dipelajari. Kata dari refleksi adalah berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Siswa mendapatkan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya penilaian sebenarnya yaitu tahap akhir dari pembelajaran kontekstual adalah melakukan penilaian. Penilaian adalah sebagai bagian integrasi dari pembelajaran memiliki fungsi yang amat menentukan untuk mendapatkan informasi kualitas proses dan hasil pembelajaran melalui penerapan CTL. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah CTL, yaitu kegiatan awal. Pertama yang dilakukan, yang kesatu adalah guru menyiapkan peserta didik untuk secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, apresiasi sebagai penggalian pengetahuan awal siswa terhadap materi yang diajarkan. Yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi yang akan diajarkan. Keempat, mempelajari tentang pembagian kelompok dan cara belajar. Kegiatan inti yaitu satu, yang pertama
siswa bekerja dengan kelompok menyelesaikan materi yang diajukan guru. Guru berkeliling untuk memandu proses penyelesaian permasalahannya. Yaitu 2, siswa dengan kelompok menyelesaikan lembar kerja yang dianjurkan oleh guru. Guru keliling untuk mengamati, memotivasi, dan mengapresiasi kerjasama. 3, siswa wakil kelompok mempresentasikan penyelesaian atau alasan atau jawaban materi yang diajukan oleh guru. Yang 4, siswa wakil kelompok yang lain menanggapi hasil kerja kelompok dengan mendapat tugas. 5, dengan mengacu pada jawaban siswa, mulai tanya jawab, guru dan siswa membahas cara penyelesaian materi yang tepat. Kegiatan akhir yaitu 1, guru dan siswa membuat kesimpulan, menyelesaikan soal, yaitu kelebihan dan kekurangannya akan dilanjutkan oleh Amanda. Pada Amanda saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan model CTL. Pembelajaran CTL ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun keunggulan dalam pembelajaran CTL ini adalah work learning, mengutamakan pengalaman yang berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa aktif, kritis, pengalaman nyata berpikir tingkat tinggi, berpusat pada siswa aktif. Pengetahuan bermakna dan kegiatan bukan mengajar tetapi belajar. Selain itu, keunggulan lainnya yakni kegiatan lebih kepada pendidik bukan pembelajaran. Jadi, sebagai bentuk manusia itu memecahkan masalah siswa aktif. Siswa itu agar aktif guru dalam pembelajaran agar bisa mengarahkannya ke arah belajar. Terus tuh guru memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam dan komprehensif tentang yang 1, konsep pembelajaran dengan menggunakan pendekatan CTL itu sendiri. Yang kedua, potensi perbedaan individu siswa di kelas. Yang ketiga, beberapa pendekatan dari pembelajaran yang menunjang aktivitas siswa. Yang keempat, dalam belajar. Yang kelima, bagi siswa diperlukan antara lain. Yang keenam, inisiatif dan kreativitas dalam pembelajaran. Demikian penyampaian materi dari kami Tentang model pembelajaran CTL. Semoga